acting lagi setelah sekian lama, mungkin sibuk mengurus kedua anak, gimana nih akhirnya mau menerima tawaran film lagi? Sebenarnya dari pas awal vakum itu emang udah kangen banget ya, karena gimana pun passion aku nggak bisa jauh dari film layar lebar. Jadi emang, tapi waktu itu kan pilihannya sama-sama seru yaitu ngurus anak gitu. Jadi 6 tahun ini aku emang nggak film layar lebar, tuh fokus anak, golden age-nya anak, tiba-tiba hamil lagi. Dan jadi 2 anak ini, dan sampai detik ini aku masih menyusui anak yang kedua, jadi udah 2,5 tahun. Jadi emang akhirnya nih, karena udah lewat 2 tahun, udah lulus 2 tahun, udah bisa aku lepas, udah bisa mau Pak Asi gitu. Menikmati perjalanan ibu muda sendiri dengan lo masih tetap bisa berkarya, bisa juga nggak lepas dengan tanggung jawab lo, apalagi anak masih 2 tahun ya, dan belum lepas ASI, gimana nih? Dari awal udah komitmen sama Ari, udah komitmen sama suami bahwa sebisa mungkin jangan sampai di rumah nggak ada satu sosok. Jadi kalau misalnya Ari lagi syuting, aku di rumah. Kalau aku lagi syuting, Ari yang di rumah. Itu selalu kayak gitu. Dan kebetulan pada saat pandemi emang aku nggak ngapa-ngapain sama sekali, nggak berani kan, karena si kecil masih bayi merah banget. Jadi emang lebih banyak Ari yang keluar. Nah sekarang dia udah tahu, kamu pasti kangen banget syuting ya gitu. Iya, kangen banget gitu. Dan akhirnya bisa diperbolehkan sama suami Ari sendiri? Malah disuruh. Dia bilang kayak udah saatnya deh, kamu udah, maksudnya yang kecil kan namanya Awan Biru kan udah 2 tahun, kamu bisa mompa juga, udah kamu mendingan ambil gitu, tawaran apa ambil aja, toh anak-anak sama aku gitu. Bagi tugasnya gimana sih dengan suami, ketika suami tadi yang dibagi, kalau ketika lagi di luar, kamu di luar atau kamu lagi kerja sama anak-anak, itu gimana Bang? Buat aku sih win-win solution ya. Jadi perjanjiannya dari anak pertama dan kedua adalah aku fokus menyusui, dia fokus untuk mandiin, ganti popok, ganti bedong, ngejemur anak, sama nyuapin tuh Ari semua. Dan dia enjoy juga ngejalaninnya. Jadi aku bisa fokus mengasihi, itu menyenangkan. Buat aku win-win solution. Mungkin kalau buat orang nggak adil. Seteliti itu kan si Ari, karena yang laki-laki gitu. Iya, dia suka yang lebih aware, nggak, dalam arti lebih cerewet untuk hati-hati atau apa gitu? Enggak, dia tuh lebih cekatan aja. Aku sampai sekarang nggak bisa bikin bedong, dia tuh jago banget bikin bedong. Terus dia emang enjoy, karena mungkin anak-anak cowok semua kali ya, jadi lebih ngerasa deket sama ayahnya gitu. Jadi kayak mandi apa nggak mau sama aku, maunya sama bapaknya gitu. Ya aku sih senang aja. Menikmati ibu muda dengan 2 anak yang masih kecil-kecil, dengan seperti apa sih keseruan lo sendiri, ada up and down-nya nggak sih ketika anak tuh rewel, sakit, atau apa gitu? Ya kalau sakit nih, kebetulan ini kan emang lagi promo film. Kalau lagi sakit kan udah pasti anak lagi demam, nggak bisa tidur dan maunya nempel terus. Itu udah wajar. Cuma emang bikin kangen pulang aja sih. Dulu tuh zaman aku belum nikah, ngelihat teman-teman yang udah berkeluarga, aduh pengen buru-buru pulang nih, kangen sama anak gitu. Sekarang akhirnya ngerasain. Waktu syuting pernah dapat kabar anak sakit atau gimana? Untungnya enggak, selama kan ini syuting 2 minggu, itu pertama kalinya aku jauh dari mereka. Video callan terus aja sama Mompa. Jadi Mompa Asi 2 hari kirim, Mompa Asi 2 hari kirim gitu. Persiapan khususnya mungkin kayak kembali lagi ke layar kaca, ada kaku-kakunya nggak sih, kayak belajar lagi 6 tahun ya? Iya. Deg-degannya pasti deg-degan, cuma senang karena kan kebetulan ada acting coachnya juga, ada almarhum Om Yayu Unru, itu ngebantu banget. Terus di sini ini nih yang bikin aku happy banget untuk memilih film Lampir ini, semuanya kekeluargaan banget, semuanya saling support, nggak ada yang pingin unggul satu sama lain, nggak, kayak kebersamaan banget. Itu ngebantu nyaman banget di lokasi syuting. Tapi Casting ulang benar, karena awalnya aku ditawarin bukan untuk karakter aku yang sekarang. Jadi karakternya ditawarin namanya Nanda, pas aku baca aku lebih tertarik yang Agnes. Nah terus aku bilang, boleh nggak aku yang Agnes? Terus yang lucu, sutradaranya kan Gen Z. Terus katanya, boleh casting ulang nggak, soalnya sutradaranya nggak kenal lo gitu. Ya boleh, nggak apa-apa, dengan senang hati gitu. Aku seneng aja suruh casting lagi. sempet itu nggak sih kayak discuss sama suami gitu, ketika ini kan filmnya film horor gitu kan, dan ini film horor ini yang pertama kali buat lo, atau memang pernah, atau sama sekali ini tantangan baru buat lo?
Udah pernah horor-horor, udah pernah, cuma baru pertama yang benar-benar horor thriller kayak gini. Itu baru pertama. Dan emang waktu aku baca, aku langsung ngasih suami terus aku bilang, menurut kamu paling menarik karakter siapa? Dia baca, ternyata pilihan kita sama. Tapi akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ini memang tawaran yang sebelum-sebelumnya udah ada dan memutuskan untuk di sini atau seperti apa sih Kak? Ada beberapa tawaran waktu itu, ada drama dan ada 2 horor sebenarnya. Cuma akhirnya aku pilih yang ini karena karakternya aku paling suka. Atau waktu timingnya udah pas gitu dapet izin dari suami Kak atau seperti apa Kak? Sebenarnya selama aku vakum di film itu aku tetap jadi host di Bedah Rumah lagi. Aku host Bedah Rumah karena syutingnya cepet, cuma 3 hari per episode dan ada liburnya. Jadi memudahkan aku juga. Jadi tetap masih ada libur. Tapi untuk full kembali lagi syuting ya di sini yang perdana. Setelah 6 tahun vakum waktu syuting tuh ada kesalahan atau apa nggak sih? Karena kita ada workshop dulu, enggak. Tapi kalau nggak ada pasti kaku-kaku lagi sih. Gitu. Tapi enjoy di film apa di sinetron sih? Karena kan lu juga orang kan pasti tahu sama besar lo sendiri. Sebenarnya yang paling aku kangenin tuh film sama nyanyi sebenarnya. Karena udah lama banget aku nyanyi tuh lebih dari 10 tahun. Dan masih banyak yang belum tahu kalau dulu aku nyanyi karena aku nyiptain lagu sendiri. Jadi kenapa aku suka nyanyi, karena aku enjoy menyanyikan lagu ciptaan aku sendiri. Cuma dulu tuh banyak orang yang masih nggak ngeh gitu. Jadi kepinginnya kalau emang ada kesempatan lagi, karena aku masih belum berhenti nyiptain lagu, kepingin banget bisa berkarya di musik lagi. Ketika syuting ini sebenarnya pasti ninggalin anak-anak gitu ya. Terus seperti apa sih? Pasti ada tanggung jawabnya gitu kan. Lo harus siapin dulu bangun paginya, ninggalinnya berapa lama? Ini kan hal yang pertama juga. Ninggalinnya kan 2 minggu. Cuma aku tenang karena anak-anak emang lebih dekat ke bapaknya. Kalau aku lebih persiapan ASI aja sih. Kayak aku cek dulu hotel tempat nginep ada freezer nggak. Kalau nggak ada, untungnya di lokasi syuting tuh ada kulkas, ada besar, aku bisa naro. Jadi terus trafficnya ternyata ada antar jemput yang per 2 hari tuh ke Jakarta. Jadi aku bisa nitip ASI ke sana. Lebih kayak gitu sih. Ada lagi nggak sih fun fact mungkin perubahan dulu ketika punya anak saat syuting terus sekarang udah punya anak ketika syuting seperti apa sih Kak? Dulu aku selalu jadi yang paling muda. Semua orang manggil aku D. Di sini semua orang manggil aku Kak. Semua manggil aku Kak. Terus iya, semuanya jauh lebih muda dari aku. Di mana dulu aku selalu jadi yang paling muda. Jadi semua kayak Karasti. Aku kayak, emang kita nggak seumuran ya? Enggak. Aku lebih kayak gitu sih. Mungkin perubahan mereka ngerti ke Kakak. Apa ya, agak aneh kalau mereka minta nasihat apapun ke aku sih, karena aku tidak merasa setua itu. Masih menolak tua. Tadi kan tuh anak-anak lebih dekat sama suami. Nah itu ada rasa sedih atau iri atau gimana? Iyalah, aku kan hamil 9 bulan ya, lahiran normal 2 kali. Brojol mukanya mirip bapaknya semua. Itu aku udah sebel sebenarnya. Terus ibaratnya neneknya di aku dekatnya ke bapaknya, kan hancur hati ini gitu. Sempet ini gak sih sama Ari? Ini anak-anak mau ada kayak ngedumel gitu, kesel gitu. Maksudnya aku bilang nih anak-anak datang ke aku cuma nenek doang ya, habis itu kayak main lagi ke bapaknya, ini apa-apaan nih gitu. Coba ya enaknya sekarang kalau ditinggal kayak bye mami, me time dulu, Plus minus. ada plus minusnya. Tapi lo ke depan ini tantangan lo ketika akhirnya lo bisa dipercaya lagi dan suami juga mensupport bisa main acting lagi, lo sendiri totalitas buat lo dan lo merasa seperti apa sih? Happy banget sih, beneran kangen banget. Maksudnya ya apapun yang biasa kita jalani, kita cintai jalannya, kerjaan yang kita cintai, terus tiba-tiba dapat kepercayaan lagi di situ tuh happy. Ya, maksudnya makin kesini makin nyadar bahagia tuh sederhana tuh benar banget. Bahagia tuh bener-bener punya keluarga yang support, lihat keluarga sehat, masih bisa jalanin passion, itu ternyata itu yang paling mewah di hidup aku gitu. Untuk nyanyi sendiri Kak? Akan langsung atau akan step by step dulu nih? Karena kan baru terjun lagi ke lagu lebar. Untuk apanya? Untuk nyanyi apa? Untuk nyanyi ya step by step, pelan-pelan dulu. Tapi ketika lo mempunyai 2 anak ini ada nggak sih sampai di rumah tangga gitu ya saling tetap harmonis, lo kan jauh dari yang namanya gosip gitu ya. Lo sendiri seperti apa sih saling dengan
suami sama ibu sendiri? Ya itu ya, mungkin karena aku ketemu suami yang ternyata tanggal lahirnya cuma beda 4 hari, jadi berasa ngaca. Jadi apapun jauh lebih mudah untuk komunikasinya gitu. Dan dia enjoy banget jadi bapak, dan ternyata aku enjoy banget jadi ibu. Nah, udah 2 anak, mungkin udah ada yang kelihatan untuk ngikutin jejaknya. Ya dua-duanya sih heboh sih kalau ngelihat ada tarian dan nyanyian, tapi kayak semua anak kayak gitu ya. Kita nggak paksa, cuma kalau bisa jangan syuting deh nak, pulangnya subuh. Ya nggak langsung kameramen, ya bener gitu, ntar aja deh. Makasih banyak, makasih. Ini nonton nggak nanti? Nonton ya? Hah? Nggak seserem itu.